Saudara-saudara, shalom. Sejahtera bagi kita sekalian, salam damai bagi kita sekalian. Dan karena saya juga berkunjung pada saudara-saudara, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Puji nama Tuhan yang oleh rahmatnya kita bersyukur, patut bersyukur. Karena kekurangan Tuhan itu hari ini hari ke-14 masih di tentangan awal dari tahun 2024. Dan biarlah di tahun atau di awal 2024 segala hal yang kita rasa kita pikir tidak atur dalam hidup, kiranya itu benar-benar menjadi sesuatu yang tidak datang. Sebab saya yakin betul saudara bahwa setelah kita lewati tahun 2020 ini dengan berbagai macam persoalan yang ada, dunia di mana kita hidup dan ada di dunia yang aman-aman begitu, bukan dunia yang tenang-tenang dan baik-baik saja. Kita ada di dunia yang luar biasa dengan permasalahan yang ada. Dan kalau ada gambaran dari teks firman yang kita baca bahwa ada selamat luar biasa sejarah kekerasan di mana, maka jujur kita bahwa sebenarnya model yang sama juga sedang berlangsung di antara kita. Bahwa kehidupan yang jauh dari kita juga ada di antara kita, maka mungkin juga dilampaui oleh kita atau diterapkan. Itulah sebabnya kalau kita boleh ada di tahun yang baru, kita bersyukur bahwa ada kekurangan Tuhan bagi kita bisa. Alangkah baiknya jika di awal masuk seperti ini di rumah. Ini topik ya, hari ke-14 dan hari ke-20 yang kita boleh lewati di tahun ini. Dan tadi saya katakan ini masih awal dan awal yang baik itu sangat menjalankan. Oleh sebab itu, mumpung masih awal seperti begini, mari kita rencana kita dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Tidak atur segala sesuatu sendiri untuk kita tanpa Tuhan. Atau kita mau mendahului Tuhan, oh saya akan begini, saya siapkan ini, saya berbicara seperti ini. Semua itu tidak bagi orang percaya yang memiliki relasi. Kita sedang membaca satu teks firman Tuhan. Bagaimana seorang yang hidup dekat dengan Tuhan, yang bersahabat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, memahami maksud Tuhan dalam rencana kehidupan kita, dan kemudian mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam rencana kehidupan, sehingga dalam ketaatan yang dia melakukan persis seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Ayat tadi yang dibaca. Dilakukan apa yang seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Ayat tadi yang dibaca kita itu punya hubungan dengan ayat 9 dari pembacaan kita. Ini terjadi oleh dalam relasi yang dekat antara Nuh dengan Tuhan, sehingga segala sesuatu dari apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan, bahkan baik secara pribadi kepada Nuh dan keluarganya, tetapi juga secara keseluruhan kepada bumi, diberitahukannya kepada Nuh. Dan karena Nuh memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, dia bergaul dengan penduduk teks yang kita baca, maka dia percaya kepada Tuhan. Karena dia percaya kepada apa yang
Saudara saya ingin berbagi dengan kita dalam konteks semacam yang kita baca di sini. Secara khusus yang diberi penekanan pada relasi Nuh dengan Tuhan. Yang pada ayat yang ke-9 dikatakan begini. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bersyarat di antara orang sesama. Dia itu sadiq. Sadiq adalah orang yang tidak bercacat. Dalam teks disebut sebagai sadiq. Adil dan tidak bercacat. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dia hidup bergaul dengan Allah. Kalau bahasa Ibrani ini, Etha Elohim ithalak Nuh. Etha Elohim ithalak Nuh. Ethalak Nuh. Ethalak diterjemahkan ke dalam teks kita ini menjadi bergaul. Tapi halak ini pengertiannya berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama atau mengikuti maksud. Jadi kehidupan seorang yang bergaul dengan Tuhan itu memposisikan diri di belakang Tuhan, mengikuti maksud Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Halak. Jadi kalau saya ingin berkata Yesus bilang ini, barang siapa mau mengikuti dia menyatakan dirinya mengikut salibnya dan mengikut aku. Mengikut aku. Apa yang saya dia berkopi semua dalam bahasa Tuhan. Jadi berjalan di dalam aku. Kopi semua. Berjalan di dalam. Berarti dia ada di belakang. Meskipun istilah bergaul tadi selalu kita menganggapnya sebagai sebuah istilah sejajar. Bahwa ada persahabatan dengan relasi sejajar yang equal sejajar. Tetapi dalam konteks ini tidak. Oh, dia bergaul dengan Tuhan, tetapi di dalam hati posisi Allah di atas. Dan dia mengikuti Allah. Dia mengikuti. Dia bersahabat. Saudara, saya tahu bahwa kita semua memiliki sahabat. Kita punya pergaulan. Orang bilang begini, sebutkan siapa temanmu, saya tahu siapa. Benar? Ada kata begitu, oh pas tahu teman itu siapa? Saya tahu aku itu siapa. Karena dalam hubungan itu, dalam pergaulan itu, ada relasi kita. Tetapi tidak semua ada interaksi dan ada komunikasi. Kalau kita relasi, oh saya ada relasi, saya ada hubungan dengan dia. Tapi apakah saya ada interaksi dengan dia? Belum tentu. Tetapi apakah saya ada komunikasi dengan dia? Belum tentu. Dalam hubungan dengan persahabatan itu kita selalu punya dimensi dari persahabatan. Kita tidak juga sembarangan saja bersahabat dengan orang. Pasti kita memilih dan memilih dengan siapa kita bersahabat. Ada 5 dimensi dari persahabatan. Yang pertama bahwa ada dimensi persahabatan. Bahwa orang memilih persahabatan, orang memilih bergaul dengan seseorang, berteman dengan seseorang, karena ada persamaan, persamaan di kepribadian, ada persamaan dari nilai-nilai hidup, ada persamaan dari perilaku, karena kita punya minat yang sama, ada persamaan hidup, tetapi ketika kita dari latar belakang yang sama, ada persamaan latar belakang. Begitu ya? Coba periksa persahabatan kita dengan karena minat kita sama, atau karena kita punya latar belakang yang sama, atau karena ada kesamaan kepribadian, sama-sama ada kepribadian. Tidak. Ini dimensi yang pertama, lalu kemudian juga ada dimensi timbal balik. Bahwa kita bersahabat, tapi kita bisa saling mengerti. Saya berteman dengan dia, mengerti saya mengerti dia. Kita bersahabat, tapi kita saling menolong. Ini dimensi timbal balik, mutual.
Jadi kemudian jangan kita bisa saling ada hal yang kita dapatkan dari dia memberikan dampak kepada kita, tetapi juga dari dimensi pribadi seperti ini kita bisa saling memaklumi sebagai satu kita memaklumi kelemahan. Tetapi juga kita sebagai satu kita juga tidak hanya memaklumi, tapi kita juga mengakui kelemahan dari sahabat. Dimensi yang lain dari persahabatan adalah dimensi kecocokan. Kalau kita memang bersahabat karena ada kecocokan, tidak ada kecocokan itu. Dan yang berikut adalah dimensi struktur. Kalau kita bersahabat karena jalan yang dekat, ini strukturnya tidak jauh begitu, tetapi dekat, sehingga mudah kita komunikasi. Itu bagian-bagian dari dimensi persahabatan. Dan kemudian itu ada dimensi model. Yang kelima, ini dimensi model bahwa kita berdebat karena kita respect dan mengakui kualitas kepribadian. Dan sudah paham dengan sudah bersahabat dengan A, B, C, D dan lain-lain. Dan seberapa banyak saudara yang bersahabat atau yang bersahabat dan seperti apa kualitas persahabatan. Dan tidak hanya sekedar bersahabat. Dalam konteks persahabatan saya sebutkan tadi, tidak hanya bahwa kita punya relasi hubungan, tetapi dari persahabatan itu juga ada interaksi, ada kontak dan komunikasi. Itu sisi-sisi persahabatan yang dapat kita pahami sebagai sebuah pergaulan. Ada pergaulan, dan kalau bicara pergaulan, maka ada interaksi intens, komunikasi intens. Dan kalau pergaulan ini kualitasnya pasti, kualitasnya intens. Dan dalam teks ini dikatakan, Nuh hidup bergaul dengan. Mungkin dia tidak pakai dimensi-dimensi yang lain. Seperti hati manusia mengukur persahabatan dan dia bergaul dengan siapa dia pada berbagai macam dimensi dia punya perspektif sendiri. Cara pandang yang disarang di dimensi. Relasi yang sama ini antara Nuh, saya sebutkan dalam teks yang mengatakan halal. Berjalan dan berjalan dalam posisi ini maksudnya itu mengikuti maksud pikiran mengikuti pikiran Tuhan, hatinya itu mengikuti kehendak Tuhan. Di sana yang dikatakan tadi dalam teks itu sama yang begitu susah. Di sana yang dikatakan dalam teks kita mengandung kekerasan luar biasa. Kalau tidak luar biasa, Tuhan betul-betul marah. Jadi baik Tuhan saja dalam hati. Ini dia model hancur itu. Jadi kita sudah bisa membayangkan situasi. Ini sudah berarti dosa berjamaah. Kejahatan kolektif dilakukan dan yang biasa. Dan karena itu Tuhan mengaku tidak, tapi tidak berbalik tindakan penghukuman, dosa dan penghukuman dan penuh. Ketika Tuhan menyatakan kehendak di dalam tindakan penghukuman terhadap dosa, di satu sisi kasih yang diterima bagi orang yang bergaul dengan dia yang dibunuh. Menanya mengatakan dengan itu kita mengerti bahwa orang yang bergaul dengan Allah, yang berjalan mengikuti Allah, orang seperti ini mengalami tindakan kedalaman Allah.
dia hidup begal dengan saudara baca pasal 5, nanti saudara tahu Henok kemudian dan keranakan yang menjadi salah, baru jadi salah dan keranakan Lamek mengatakan nama Nuh. Nah kalau kita baca di ayat Henok ini pada misalnya pasal 5 ayat 22 dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Ada teladan. Henok hidup bergaul dengan Allah dan apa yang terjadi dengan Henok? Dan sekian ratus tahun hidupnya dan kemudian dia tidak ada lagi karena dia diangkat oleh Allah. Maka dia tidak lagi dan dia tidak dikuburkan. Dia diangkat. Kenapa? Karena dia hidup bergaul dengan Allah. Dan ini cicitnya Nuh hidup bergaul dengan Allah. Maka Nuh menjadi Allah dalam waktu tidak ada di dalam antara yang dinyatakan. Membangun seluruh rencana Allah dengan lebih baik dalam menghidupkan bumi, kelanjutan bumi itu ada pada dia. Itulah sebabnya anaknya, istri anaknya, dan ada kelanjutan keturunan di situ bersama dengan makhluk hidup yang lain dimasukkan semua untuk masuk kelanjutan season. Jadi kalau sampai bangunan kita berarti sesuai dengan sistem begitu bangunan jangan kelanjutan, ada kelanjutan begitu, ada produktivitas. Dan Nuh di dalam keberadaan akibat dari pergaulan yang bersama dengan Allah diberdayakan oleh Allah, dimampukan oleh Allah hikmat dan pikiran kemampuan. Jadi kemudian dia memiliki ahlian secara teknis di gambar besar itu. Artinya bahwa keberadaannya diberdayakan oleh Allah untuk mengerjakan maksud Allah dalam konteks penyelamatan. Itu terjadi oleh karena ada seorang yang bergaul dengan Allah. Apa pesan? Apa relevansinya? Apa relevansinya dengan ini kita hari ini? Mari kita memahami sebagai panggilan dari Allah, sebagaimana Nuh diminta oleh Allah. Dan Nuh mengenal Allah, dia bergaul dengan Allah, dia bersahabat dengan Allah, dan dalam persahabatan dia percaya kepada Allah, dan dia percaya pada apa yang dikatakan oleh Allah, dan dia melakukan karena dia percaya dan tanya. Kalau kita percaya kepada Allah, apakah kita juga dalam apa yang dia beritakan? Kita ada bertahan tahun 2024. Konteks pergaulan adalah berjalan bersama. Begitu kita berani dan menyiapkan diri kita pada rencana. Bersedia kita memberi diri dalam rencana Tuhan dan begitu kita ingat Tuhan. Itu bergantung pada kualitas persahabatan dan pergaulan kita dengan Tuhan. Apakah kita percaya? Dalam beberapa kesempatan saya tanya, saudara percaya apakah Yesus itu Tuhan? Apakah Yesus itu Tuhan? Ya. Saudara percaya kan? Percaya. Apa? Saya minta istilah percaya dipakai kata istio. Itu artinya dari istio itu artinya mempercayakan diri. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, apakah kita mempercayakan diri? Apakah kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan? Apakah kita mempercayakan karir kita? Apakah kita mempercayakan keluarga kita kepada Tuhan?
Bagaimana orang masalah pada dalam pergaulan kita? Sejauh ini apakah kita sedang berjalan di belakang Tuhan? Ataukah mungkin ini, oh iya, kita sama-sama, kita bergaul dengan Tuhan, kita bersahabat dengan Tuhan, kita berjalan dengan Tuhan, tapi Tuhan di mana saja? Padahal konteks halal bergaul adalah bergaul dengan posisi kita di dalam. Mengikuti Tuhan itu berjalan. Itu sebabnya tradisi orang Yahudi. Jadi Yesus bilang itu berarti dia berada di dalam satu dalam apalagi di depan. Tetapi jalan ke belakang. Oh bisa jalan ke belakang. Nah, dari yang kita ikut ini, kita ikut siapa? Tidak bisa murid itu berjalan berpapasan dengan kami. Apakah di depan? Tapi dia mesti berjalan di belakang sama. Tidak benar. Kalau murid itu berjalan di sana, apa dalam posisi dan karena konteks dia bisa berjalan. Dia harus berjalan. Nah, dalam konteks ini, maka ketika kita berjalan di belakang Tuhan, maka kita mempercayakan diri kepada Tuhan. Kita yakin bahwa kita milik Tuhan kita tidak akan sia-sia. Segala sesuatu aman. Ada aman? Amin. Tidak mendahului Tuhan. Bergaul dengan Tuhan itu tidak mendahului Tuhan. Artinya kita saya akan ingin dengan Tuhan berarti saya akan Tuhan. Amin. Tidak. Poin yang terakhir dalam konteks pergaulan bersama dengan ada relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita ingin diri Tuhan, kita akan berpunya Tuhan. Salah satu bentuk relasi kita adalah berbahasa. Hubungan antara penyembah dan disembah, hubungan yang disebut persembahan. Hubungan antara yang disembah, penyembah dan yang disembah, hubungan yang disebut persembahan. Itu persembahan kita memberi persembahan. Persembahan itu tidak semata karena rasa syukur dan terima kasih kita, tetapi itu juga menandai relasi kita bahwa kita ingin milik Tuhan dan kita punya Tuhan. Bahwa kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Kalau tak ada hubungan dengan rasa persembahan, kalau tidak ada pengakuan bahwa kita memiliki Tuhan tidak perlu persembahan. Tapi kita memberi karena kita akui relasi kita. Ada relasi, tetapi ingat, tidak cukup hanya relasi. Apakah ada interaksi? Apakah intens interaksi? Ini dalam kaitan. Apakah komunikasi kita baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Sederhana. Dalam proses komunikasi, seberapa sering kita berdoa? Seberapa sering kita mengalami keintiman dengan Tuhan? Dalam proses doa dan mendengarkan Tuhan bersekutu. Pak, dengar. Mati, siap, tidak. Kalau sesitu, seberapa sering kita membaca film? Coba kita baca. Tapi itu diri sendiri kan. Bahaya, apa baca? Jadi benarnya pada 100 orang atau baca? Kadang-kadang kita pilih status, kita tunggu komentar. Itu sudah
de Vanessa. Komunikasi kita bagaimana? Dengan ada kita sebutkan kita satu bagaimana pentingnya pergaulan dengan Tuhan. Oleh karena dengan pentingnya pergaulan dengan Tuhan, maka kita menjadi bagian dari setidaknya kenyamanan. Ketika hal seperti hal-hal dalam pembacaan ini, dalam pergaulan dengan sahabat, dia mengenal namanya, dia mengenal maksud, dia mengenal situasi, dan dia mengenal saat. Saudara kembali ini sama akhir menuju akhir sama. Apakah kita mengenal sama? Apa yang terjadi dengan sama? Supaya kita mengenal, kita membuat kedekatan. Dalam relasi, dalam komunikasi, doa dan kendali. Rawat dalam persekutuan dan kenyamanan. Dan gerita paganisasi itu tugas ada dua tugas kita. Yang pertama tugas memelihara, dan yang kedua tugas esas. Tugas memelihara berhubungan persekutuan dan esas dalam rangka memelihara, memelihara pergaulan kita. Karena